Popularitas yang diperoleh Mbah Surip tidak didapat dengan instan, butuh lebih dari 10 tahun untuk benar-benar bersinar sebagai seniman. Ia telah menempuh jalan panjang sebelum menjadi musisi terkenal, sempat menggelandang antara Bulungan, Taman Ismail Marzuki, dan Ancol. Terlahir dengan nama Urip Ahmad Rianto, anak keempat dari 7 bersaudara. Setelah lulus kuliah, Mbah Surip menikah dengan Minuk Suryawati dan dikaruniai 4 orang anak. Meski sudah menikah, Mbah Surip pada waktu itu masih belum memiliki pekerjaan tetap. Sempat bekerja sebagai tukang sobek karcis bioskop di daerah alun-alun Mojokerto. Sekitar awal 80-an, Mbah Surip memutuskan merantau ke Jakarta, dan ada kabar yang menyebutkan karena terlalu lama merantau, sang istri akhirnya meminta cerai, hingga membuat Mbah Surip tetap menduda hingga akhir hayatnya. Di kawasan Bulungan, Mbah Surip mulai berkenalan dengan dunia seni. Ia menjalin relasi dengan seniman-seniman jalanan dan mulai bikin lagu sendiri serta menyanyikan hasil ciptaannya tersebut saat ngamen. Ia juga sering bertandang ke bengkel teater milik W.S. Rendra, tapi kehidupannya masih sama, pontang-panting penuh kesusahan. Tapi Mbah Surip tak menyerah. Sampai akhirnya menjadi terkenal lewat tembang Tak Gendong. Sebelumnya, Mbah Surip telah merilis beberapa album yang tak sukses di pasaran. Dimulai di tahun 1997, Mbah Surip merilis album pertama bertajuk Ijo Royo Royo. Kemudian di tahun 1998 merilis album kedua bertajuk Indonesia 1. Di tahun yang sama merilis album ketiga bertajuk Reformasi. Tapi semua album tersebut tidak laku di pasaran. Barulah di album keempat keberuntungan menghampiri Mbah Surip. Ia melepas lagu Tak Gendong ke pasaran dan tak diduga lagu yang berjudul sama dengan album itu meledak. Gendong kemana-mana, tak gendong kemana-mana. Dengan berpenampilan ala Bob Marley dan mengusung musik reggae membuat Mbah Surip mudah terkenal, ditambah dengan lagu Tak Gendong yang sangat populer. Lagunya boleh sederhana, tapi tidak dengan dampak yang ditimbulkannya. Pasar menyambut positif. Nilai jualnya bisa dikatakan sangat tinggi. Lagu Tak Gendong sudah diaktifasi oleh puluhan ribu pengguna seluler pada waktu itu, dijadikan sebagai ringback tone atau RBT lebih dari 60.000 pelanggan Indosat. Disebutkan lagu Tak Gendong menyumbang penghasilan total sebesar 9 miliar. Dari jumlah tersebut, Mbah Surip mengantongi lebih dari 4,5 miliar yang diambil dari hak royalti. Sebuah pencapaian yang fantastis di eranya. Itu didapatkan hanya dari penyumbang RBT semata. Dahsyat memang. Mendulang rupiah lewat RBT ternyata menimbulkan pro dan kontra juga. Sebagian musisi lainnya beranggapan bahwa RBT merusak budaya berproses musisi, serta menciptakan ambisi serba instan demi mencapai dua hal, ketenaran dan kekayaan. Seperti yang dilontarkan oleh penyanyi Andre Hahanusa, yang menyebutkan bahwa musisi yang kaya dengan hanya berjualan RBT bukanlah seniman yang sesungguhnya. Kalau mau kaya ya konsen saja ke RBT kayak Mbah Surip, ujar Andre. Tak gendong kemana-mana, tak gendong kemana. Meledaknya lagu Tak Gendong turut mengubah kehidupan Mbah Surip. Ia mendadak menjadi superstar yang rutin mengisi acara televisi dan manggung dari satu konser ke konser lainnya. Lirik lagunya boleh sederhana, tapi jadinya istimewa. Lantas apa yang membuat lagu Tak Gendong begitu populer? Pertama, lagunya cepat meresap ke pikiran orang-orang karena liriknya yang terdengar jenaka, namun punya filosofi yang dalam. Ditambah dengan pembawaan Mbah Surip yang selengean dan tak acuh, membuat masyarakat jatuh hati pada lagu ini. Kedua, lagunya unik dan nyentrik. Ini membuat banyak anak-anak yang cepat hafal dan sering menyanyikan lagu tersebut. Membuat orang tua mereka pun ikut-ikutan penasaran dan akhirnya menyukai lagu itu juga. Namun ada misteri di balik lagu Tak Gendong ini. Kemisteriusannya tampak dari setiap wawancara yang dilakukan Mbah Surip yang selalu berbeda-beda.
Mbah Surip dalam wawancaranya pernah mengatakan kalau lagu Tak Gendong ini diciptakan di akhir tahun 80-an saat ia bekerja di Amerika Serikat. Sementara di wawancara lainnya, ia mengakui bahwa menciptakan lagu Tak Gendong itu saat ngamen di Bulungan, Jakarta Selatan. Pengakuan lainnya, Mbah Surip mengatakan bahwa lagu Tak Gendong diciptakan saat ia meninabobokan anaknya penyanyi dangdut Joni Iskandar. Mana yang benar masih menjadi misteri. Lagi